Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini kalian sudah siap belajar. Dan pada pagi hari ini kembali jumpa dengan Ibu Guru di pembelajaran tematik, tema yang ketiga, subtema yang keempat, yaitu tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku pada pembelajaran 3. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menemukan kata atau istilah baru yang terkait perubahan wujud dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang terkait dengan waktu dengan benar. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengidentifikasi teknik melipat kain dengan benar. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pemanasan global. Pemanasan global dapat mengancam kehidupan. Apa sih pemanasan global itu? Perhatikan ya. Pemanasan global disebut juga dengan global warming. Pemanasan global dapat terjadi jika suhu bumi mengalami peningkatan. Pemanasan global dapat menyebabkan es di kutub utara mencair. Es yang mencair akan mengakibatkan peningkatan permukaan air laut. Jika hal ini terus-menerus terjadi, lama-kelamaan pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global juga dapat terjadi karena polusi udara yang tinggi. Polusi udara dapat disebabkan asap kendaraan bermotor dan juga asap pabrik. Asap-asap tersebut akan berkumpul di atmosfer dan membentuk lapisan. Lapisan ini dapat menghambat keluarnya panas dari bumi. Jadi, panas akan berkumpul di atmosfer bumi dan membuat suhu bumi semakin panas. Dampak pemanasan global dapat dirasakan oleh manusia, tumbuhan, dan hewan. Akibatnya, tumbuhan dan hewan yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami kepunahan. Pencegahan pemanasan global bisa kita lakukan dengan beragam cara. Yang pertama, kita bisa menghemat pemakaian listrik dan juga air. Kemudian yang kedua, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mengurangi pencemaran udara. Contohnya saja, kita bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Kemudian yang ketiga, kita bisa menanam dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Dengan mencegah pemanasan global, kita semua dapat berpartisipasi menjaga bumi. Kita telah membaca teks tentang pemanasan global. Pada teks tersebut, kita dapat menemukan beberapa kosakata baru. Kita bisa menuliskan kosakata-kosakata tersebut, kemudian kita cari tahu artinya. Kita bisa menentukan arti dari kosakata baru dengan mencarinya di dalam kamus. Kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Nah, kita menentukan arti kosakata baru pada teks. Yang pertama, ada kata adaptasi. Artinya yaitu penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian kosakata yang kedua yaitu atmosfer. Artinya lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian 300 km. Selanjutnya, kepunahan.
Artinya, habis semua hingga tidak ada yang tersisa. Kosakata yang keempat yaitu kutub. Kutub artinya daerah yang terletak pada ujung atau sumbu bumi. Kemudian kosakata yang kelima yaitu pemanasan global. Artinya proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Kosakata yang keenam yaitu polusi. Polusi artinya adalah pencemaran. Dan kosakata yang terakhir adalah suhu. Artinya ukuran panas dan dinginnya suatu benda. Selanjutnya kita akan menulis kalimat sesuai kata yang telah ditentukan. Yang pertama ada kata adaptasi. Kita bisa menuliskan dalam kalimatnya, tumbuhan melakukan adaptasi agar dapat bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kepunahan. Kita bisa menuliskannya, pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan hewan. Nah, yang selanjutnya, suhu atmosfer bumi terus mengalami peningkatan. Nah, di sini terlihat kosakata yang digunakan adalah kata atmosfer. Kemudian selanjutnya ada kata kutub. Nah, kita bisa menuliskan dalam kalimat, es di kutub mencair akibat terjadinya pemanasan global. Selanjutnya yaitu pemanasan global. Kita bisa menulis dalam kalimat, pencegahan pemanasan global dapat dilakukan bersama-sama. Kemudian ada kata polusi. Kita bisa menuliskannya, asap pabrik dapat menyebabkan polusi udara. Kemudian yang terakhir ada kata suhu. Kita bisa menuliskan dalam kalimat, suhu bumi yang meningkat menyebabkan udara terasa panas. Materi selanjutnya yaitu kita akan belajar menjumlahkan waktu. Kita lihat contoh yang pertama. 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit. Berapa kira-kira? Nah, untuk kita mengerjakannya, pertama kita menjumlahkan jamnya dulu ya. 3 jam ditambah 5 jam sama dengan 8 jam. Kemudian selanjutnya kita menambahkan menit. 25 menit ditambah 30 menit sama dengan 55 menit. Selanjutnya kita jumlahkan 8 jam ditambah 55 menit sama dengan 8 jam 55 menit. Jadi 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit sama dengan 8 jam 55 menit. Selanjutnya kita akan mengurangkan waktu. Coba perhatikan ya. Nah, 2 jam 20 menit dikurang 1 jam 50 menit. Berapa ya isinya? Oke, sekarang perhatikan cara mengurangkannya. Nah, 2 jam 20 menit sama dengan 1 jam ditambah 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 1 jam 80 menit. Nah, kita ingat ya, 1 jam itu adalah sama dengan 60 menit. Nah, kemudian 1 jam 80 menit dikurang 1 jam 50 menit. Nah, sama dengan 1 jam dikurang 1 jam. Maka habis ya. Kemudian kita akan mengurangkan menitnya. 80 menit dikurang 50 menit sama dengan 30 menit. Jadi 2 jam 20 menit dikurang 1 jam 50 menit sama dengan 0 jam 30 menit atau 30 menit. Materi selanjutnya yaitu menilai kemampuan melipat berbagai perlengkapan yang berbahan kain. Nah, setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju-baju kita setelah dicuci. Nah, kemudian setelah kering, tentunya kalian bisa membantu ibu kalian untuk melipat pakaian-pakaian tersebut.
Nah, sekarang perlengkapan yang berbahan kain itu contohnya bisa kaos, kemudian sajadah, handuk, dan juga celana pendek. Nah, diharapkan kalian bisa melipat bahan-bahan tersebut dengan rapi. Nah, kemudian kalian bisa menilai kemampuan kalian sendiri dengan memberikan tanda centang jika kalian sudah dapat mengerjakannya dengan baik ya. Lihat, perhatikan pada kolom di bawah ini. Nah, kalian bisa memberi centang jika kalian sudah dapat melipat dengan rapi ya. Oke, sekarang kalian kerjakan ya sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Ibu Guru ucapkan terima kasih kepada Soleh dan Solehah yang pada pagi hari ini sudah semangat tentunya mengikuti pembelajaran dari Ibu Guru. Sampai jumpa di pembelajaran tematik selanjutnya. Tetap semangat ya. Dan untuk tugasnya, kalian mengisi halaman 196 sampai 198, kemudian halaman 201 dan 204 sampai 206. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tadi bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.